akan 2 kali ya tetapnya ya. Setelah pertama kali tetap muka itu daring. Ya bentar lagi mungkin besok sih, kemungkinan minggu depan itu pertemuan terakhir ya. Soalnya kalau saya tanggalnya senang banget ya. Soalnya ya batas kalau saya itu sampai tanggal 25 besok. Kemungkinan 25 video terakhir kalau yang sekarang. Setelah itu kalian kembali ke guru yang sebenarnya. Kalau sekarang ini guru ya, langsung masuk pelajaran. Kemarin bab 2 kan udah rangkum sama ngerjain soal. Sekarang masuk bab 3, tapi sebelum masuk bab 3 tua kelasnya pimpin dulu. Baca kita sekarang masuk bab 3 halaman 23. Kematian dan hidup di alam barzakh. Kematian yang pertama, ada yang tahu pengertian kematian itu apa? Pengertian kematian hilangnya nyawa, hilang sih sebenarnya. Cuma pisahnya nyawa sama jasad. Hilang sisanya. Kematian, seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khatimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridho Allah, maka baginya adalah husnul khatimah. Jadi kematian itu berlaku bagi setiap yang bernyawa. Kullu nafsin. Lalu Allah SWT telah menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup, tidak ada yang mati ya, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Maut merupakan ketetapan Allah SWT yang akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang dapat menolak maupun menahannya. Jadi kalau kalian mau dispensasi jangan dulu mati, tidak bisa. Malaikat itu, josek malaikat aja manusia, belum nanti, tidak bisa. Jadi kapanpun, dimanapun dan lagi apapun ya bisa aja tiba-tiba kematian itu datang kepada kita. Jadi waspadalah. Langsung masuk ke B-nya ya. Ada orang mati. Keadaan orang mati ini dibagi menjadi 2. Yang pertama husnul khatimah dan kalau kata orang baik tidaknya seseorang ketika hidup itu dilihat dari matinya. Jadi kalau misal orang sering beramal soleh dan berbuat baik, ketika meninggalnya juga husnul khatimah. Tapi beda ketika orang yang sering berbuat dosa, melakukan dosa sebagainya, itu meninggalnya ya seperti ketika dia biasa berbuat dosa, namanya su'ul khatimah, atau meninggalnya susah, sakit ketika nazar itu lama. Tidak kayak ketika orang beramal soleh itu kan banyak ditemukan ketika di masjid lagi sujud tiba-tiba meninggal, tidak terasa sakit. Tapi kalau yang su'ul khatimah itu biasanya ketika meninggal itu sakit. Sakitnya tuh kayak kalau kalian tahu film Indosiar, jadi kena azab dulu. Kemudian orang mati. Yang pertama husnul khatimah. Pengertian husnul khatimah. Tolong bacakan yang pakai baju ibnu.
Istilah husnul khotimah sebelum dia kosakata yang sering berkata dalam percakapan. Istilah ini untuk menggunakan orang yang menjadinya adalah Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa menjaga Islamnya sampai akhir datang. Bagaimana firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana kamu bertakwa. Dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan Islam. Quran surat Al-Imran 3 ayat 110. Oleh karena itulah seseorang muslim harus berusaha sepatutnya untuk menjaga keimanan sehingga tidak meninggalkan anak anak ini dengan pada Fatimah. Apabila telah hendak dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka segera memohon ampun kepada Allah seraya bertobat dengan perbuatan dosa dan menembus kesalahan tersebut dengan amal yang baik. Ya, firman itu intinya ya tadi jika meninggal dalam keadaan baik. Lalu tanda-tanda husnul khotimah. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut, ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridho sebagai anugerah. Jadi kayak ketika ada orang meninggal lalu dalam keadaan tersenyum, itu katanya ketika sakaratul maut dikasih lihat ini loh surga tempatmu besok. Oleh karenanya ketika meninggal orang tersebut dalam keadaan tersenyum karena senang melihat juga. Kabar ini diberikan ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut di dalam kubur ketika dibangkitkan dari kubur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang suka bertemu Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Nurul Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud dari benci adalah benci kematian? Kita semua benci kematian. Rasulullah menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridha Allah serta surganya, maka ia akan suka bertemu Allah. Dan sesungguhnya orang yang kafir apabila diberi tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka ia akan benci untuk bertemu Allah. Allah pun membenci bertemu dengannya. Jadi kalau misal sekarang banyak ditemukan di media sosial, kadang ada ajakan untuk masuk Islam, tapi dengan cara ancaman. Contoh kalian berdakwah gitu di salah satu tempat, di situ sering melakukan maksiat atau apa, kalian berdakwah jangan berbuat itu, dosa, neraka. Jadi dari situ orang yang mendengarkan itu yang kita dakwahi malah terdoktrin. Nah, kalau masuk Islam malah ngeri gitu, bisa masuk neraka. Karena belum masuk saja berbiasa sudah diancam neraka. Harusnya kita ajak dengan berbuat baik. Kita ayo mending kita sholat aja, ngaji, nanti kamu dapat ini loh depannya, kamu nanti bisa masuk surga loh. Jadi awal itu menentukan segalanya. Kalau bisa ketika misal ketika pulang rumah nanti jadi seorang penceramah, kalau bisa jadi ya penceramah yang enak gitu loh. Jangan suka ngaji, jangan suka yang itu dosa, kafir. Gak gitu cara mainnya. Soalnya Islam juga dikenal sebagai agama yang menenangkan masa mengancam, kan tidak sinkron. Lalu Imam Nawawi berkata, secara syariat kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah pada saat sakaratul maut, yaitu pada saat taubat tidak diterima. Ketika itu semuanya diperlihatkan bagi yang sedang nazar dan akan nampak baginya tempat kembalinya. Nah, kayak tadi. Jadi ketika sakaratul maut itu dikasih tunjuk, nanti kamu ketika berbuat baik bisa masuk surga. Makanya ketika meninggal dalam keadaan tersenyum. Langsung masuk ke tanda-tanda yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya itu yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha
illallah. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit sakit TBC, sakit perut, meninggal radang, selaput dada, tenggelam dan sebagainya. Salah satunya juga ketika misal dalam thalabul ilmi, ada siswa ya berangkat dari rumah naik motor dengan niatan mencari ilmu, di tengah jalan dia kecelakaan langsung meninggal di tempat. Itu termasuk dalam keadaan mati syahid karena sedang thalabul ilmi. Meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah yang menjaganya dari fitnah siksa kubur. Ya memang benar ketika tidak cuma kata-katanya ketika meninggal hari Jumat itu baik, tapi kata Rasulullah juga mengiyakan. Jadi kalau orang meninggal hari Jumat berarti Allah yang menjaganya dari siksa kubur. Yang keempat itu ketika wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil, itu termasuk mati syahid karena katanya orang melahirkan itu setara seperti sedang dicabutnya nyawa, katanya gitu. Tidak tahu, saya tidak pernah mengalami dan tidak akan pernah mengalami. Jadi karena saking sakitnya dan di situ juga mempertaruhkan nyawa, entah itu nyawa dari si anaknya atau ibunya yang selamat atau dua-duanya, atau mungkin kedua-duanya yang tidak selamat. Nah di situ pertaruhannya nyawa. Lalu yang kelima, meninggal karena sedang ribet atau menjaga wilayah perbatasan, kayak misalnya tentara sedang menjaga perbatasan lalu tiba-tiba diserang oleh negara tetangga, lalu ada yang meninggal, termasuk mati syahid. Lalu yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, kayak tadi misalnya di sholat sunnah, lalu ketika sujud nggak bangun-bangun, ternyata meninggal. Nah, lalu yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu di jalan dibegal dilawan atau apa, kalau mati ya berarti itu kalian mati syahid. Kalau berhasil berarti kalian bisa mempertahankan harta milik kalian. Karena tidak apa-apa kalian mempertahankan harta milik kalian ketika dirampok, masalah. Walaupun nanti kalian misal salah satu harus ada yang mati, entah itu kalian atau perampok tersebut. Kalau perampok tersebut mati ya tidak apa-apa, karena kalian juga mempertahankan hak milik kalian. Karena dari Abu Hurairah menjelaskan, dia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan kau beri padanya. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia malah membunuhku? Lalu beliau juga menjawab lagi, engkau dicatat syahid. Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Lalu Rasulullah menjawab, ia yang di neraka. Jadi kalian tidak dapat. Caranya kalau orang membunuh kan termasuk dosa besar. Nah disitu karena kalian dasarnya mempertahankan harta milik kalian, jadi dibebaskan dari hukum tersebut. Lalu yang C, upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Jadi berbuat baik secara istiqomah, bukan ketika sekali berbuat baik dalam jumlah besar. Nah, gitu. Jadi misal kalian bersedekah punya uang 1 miliar misal, amin gitu. Punya uang 1 miliar, lalu kalian ingin bersedekah, di situ langsung kalian sedekahkan semua 1 miliar tersebut. Lalu besoknya anda bersedekah lagi, sudah pernah 1 miliar, sudah besar, sudah pernah 1 miliar, sudah besar. Akhirnya sekali berbuat baik tapi cuma sekali. Mending kalian punya uang 2.000 kasihkan tiap hari. Itu yang namanya istiqomah. Karena sebaik-baik amal tadi itu yang dilakukan secara terus-menerus.
Bukan, walaupun itu hal kecil ya, segala amal baik apapun ketika dilakukan terus-menerus itu lebih baik daripada sekali berbuat baik langsung banyak. Kalau kata Kiai Habib itu. Lalu yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalian Nabi sholat doa, semoga ketika meninggal husnul khotimah, dosanya diampuni dan sebagainya. Ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Ketika kalian tahu setelah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, harus ada yang namanya evaluasi diri. Kalian harus bagaimana? Jika kalian tahu itu salah, jangan diulangi lagi. Cari tahu gimana biar tidak ngulangin perbuatan itu lagi. Kalau yang kedua yaitu su'ul khotimah. Pengertian su'ul khotimah dari yang cewek. Siapa yang cewek? Yang foto sendiri aja. Kacamata. Ya, tangan tuh. Pengertian su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya kemudian. Jadi yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah saat meninggal dunia dalam keadaan buruk, seperti seorang meninggal dunia dalam keadaan berdurhaka kepada Allah SWT, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan masalah. Tanda-tanda su'ul khotimah. Sudah, pengertiannya aja. Jadi pengertian su'ul khotimah itu meninggal dalam keadaan jelek. Apa maksudnya? Lalu yang B, tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menghadap sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Lalu yang ketiga, suka mengkonsumsi khamr. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim kepada orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar, kecil atau tidak mau bertobat kepada Allah. Lalu yang ke C, sebagai bentuk su'ul khotimah. Yang pertama itu rusaknya akidah atau keyakinan, tidak punya iman. Akhirnya kalian ketika orang tidak punya iman, ketika menghadapi masalah dia kebanyakan milih jalan pintasnya, entah itu mabuk-mabukan, narkoba, atau bahkan saking stresnya sampai bunuh diri karena tidak punya iman. Kalau orang mati bunuh diri bukan mati syahid lagi. Misal ada orang ketika menghadapi masalah, saking stresnya dia naik bangunan lantai 10, loncat dari situ, lalu dia meninggal dalam keadaan konyol, masa bunuh diri cuma gara-gara masalah gitu, kayak tidak punya iman banget. Lalu yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, yang menunda taubat ini, ya misal kalian habis melakukan kesalahan, mau taubat besok aja sekalian, besok tak buat salah lagi, biar dikumpulkan dalam satu taubat yang terakhir gitu. Nah gitu. Jadi setiap melakukan kesalahan hendaklah bertobat. Lalu yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Jadi tadi, saking stresnya sehingga dia membenci narkoba, lalu ketika pakai narkoba overdosis meninggal. Lalu yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan, senang dengan maksiat. Yang keenam, bunuh diri dengan segala macam caranya. Jadi yang bunuh diri dari lantai 10. Lalu pengertian alam barzah. Ada yang tahu pengertian alam barzah? Tahu nggak pengertian alam barzah? Pengertian alam barzah. Menurut kalian sendiri aja. Ada yang tahu? Pengertian alam barzah menurut kalian sendiri aja. Kira-kira apa? Pengertian alam barzah, kamus istilah keagamaan yang diterbitkan oleh Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan, lektor dan Khazanah Keagamaan dalam bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa kata barzah sebagai berikut. Yang pertama,
alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi alam barzah itu nggak masuk dunia, nggak masuk akhirat, di tengah-tengahnya. Yang kedua, keadaan orang sufi yang mengalami fana dan bako yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya sama pengertiannya. Jadi intinya alam barzah itu tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Setelah di dunia tapi sebelum di akhirat, di tengah-tengahnya, itu alam barzah. Sedangkan secara terminologi, barzah didefinisikan sebagai suatu alam yang dapat di antara dunia dan akhirat. Ada di tengah-tengah, yang pada saat itu roh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Dengan definisi ini, barzah dimaksud sebagai suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan roh manusia setelah kematian, yaitu setelah roh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah roh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan, yang juga lazim disebut hari kiamat. Jadi ruang tunggunya sambil menunggu hari kiamat itu di alam barzah. Lalu kedua, keadaan mayit dan roh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit saat bin Mu'adz radhiyallahu anhu padahal kematiannya membuat ars bergetar. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Jadi ketika sudah masuk dalam kuburnya itu secara otomatis menghimpit mayat tersebut. Kalau tidak percaya, coba. Kalau tidak percaya sudah. Makanya banyak ditemukan ketika misal menggali makam baru, di sampingnya juga ada makam, banyak tulang berceceran. Itu katanya ada, ya selain dihimpit ini juga ketika dalam kubur kena gedik malaikat atau kena pukul malaikat, jadi tulangnya itu juga katanya gitu, tapi tidak tahu benernya karena belum pernah nyoba. Inilah yang membuat ars bergetar, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Nah, di samping itu juga kondisi dalam kubur itu gelap gulita. Maka saya ingin ketika di kuburan saya besok nanti terang, saya tak jadi tugas kalian aja di dalam bawa lampu sama listrik. Nggak gitu juga maksudnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sehubungan dengan kematian seorang sahabat yang bisa menyapu di masjid, yang biasa menyapu di Masjid Nabawi, sebagai berikut yang artinya dari sahabat Abu Hurairah, bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang bisa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah tidak mendapatinya, sehingga beliau menanyakan para sahabat, dia telah meninggal. Lalu Rasulullah berkata, kenapa kalian tidak memberitahukannya padaku? Lalu Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburannya padaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyauti wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah menyinarinya bagi mereka yang mereka dengan sholatku terhadap mereka. Jadi kalau orang yang berbuat baik, ada secercah cahaya di kuburannya, tidak gelap gulita. Bekas budak Utsman bin Affan berkata, kebiasaan Utsman itu jika berhenti di sebuah kuburan, lalu beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis sebab melihat kubur. Kenapa demikian, ya Utsman? Lalu beliau Rasulullah bersabda, yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya,
maka setelah lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan dari kubur. Lalu adapun keberadaan roh dalam barzakh akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Roh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena roh manusia itu diciptakan yang berasal dari roh Tuhan. Oleh sebab itu roh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah Allah menyempurnakan kejadian bentuk jasmani manusia, kemudian ditiupkannya ke dalam roh. Itulah sebabnya ketika kematian tiba dan kemudian jasad manusia dikebumikan dan hancur, roh tetap ada dan tidak akan punah. Jadi yang hancur itu jasadnya, bukan rohnya. Karena roh juga saya pernah baca, karena ini agak luar konteks ya. Kalau kalian misalnya sombong kepada sesama manusia, sama saja kalian sombong kepada Allah. Karena tadi dalam setiap diri manusia ada roh, dan roh diciptakan dari Allah. Sama saja kalian sombong kepada Allah. Ini agak luar konteks. Jadi roh itu tetap eksis, bukan eksis kartu ya. Jadi tetap eksis itu maksudnya masih tetap ada, tidak hancur. Yang hancur itu jasadnya. Lalu yang ketiga, fitnah ujian kubur. Nah, jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Ini udah biasanya. Dan kalau talqin mayit ya. Jadi ketika orang meninggal, makanya ditalqin karena sebagai pengingat. Karena orang setelah meninggal itu sama aja kaget, kok tiba-tiba saya jadi dalam kubur. Biasanya melakukan aktivitas di dunia, tiba-tiba dalam kubur akhirnya kaget, grogi lah. Contoh kalian suruh ceramah di depan orang banyak, dari awal sudah mempersiapkan materinya, lalu tiba-tiba di depan grogi, blank, semua hilang. Dan yang sudah ditalkin sebagai pengingat, siapa Tuhanmu, nabimu, kitabmu, apa agamamu, dan sebagainya, sebagai pengingat, agar nanti ketika ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab. Tapi bisa atau tidaknya menjawab juga tergantung imannya. Yang keempat, nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Langsung saja, kondisi manusia di dalam barzakh dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan, yaitu kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah, inilah karunia bagi orang-orang yang sholat. Jadi kelompok pertama itu orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Jadi dalam kubur itu tidak terasa seperti dalam kubur, kayak dalam hotel gitu, tapi dia terus. Lalu yang kedua, kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Ini bagi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kelompok pertama tadi mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Yang kedua ini tidak mendapatkan nikmat dan bahagia, hanya siksaan dan kesengsaraan. Lalu kelompok yang tiga itu gimana? Yaitu kelompok yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat dilakukan oleh kelompok kedua. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikian mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir,
sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Jadi kelompok yang ketiga itu dia tidak mendapatkan apa-apa, siksa ya tidak, nikmat juga tidak, karena ketika semasa hidupnya jadi dia melakukan dosa, tapi tidak sebesar yang yang mendapat siksa. Jadi antara dosa dan amal baik itu seimbang kemungkinan. Dan lalu langsung masuk ke bab selanjutnya. Di bab 3 kalian baca bab 3, habis itu bikin pertanyaan kayak kemarin. Bab 4 salah tulisan. Yang bab 4 ini syariat, tarekat, hakikat dan manfaat. Babnya salah. Yang bab 4 syariat, tarekat, hakikat dan manfaat. Kalian baca di situ di lembaran ya. Di lembaran lalu dikumpulkan. Nanti yang mengumpulkan sebagai absen dan tugas. Satu aja pertanyaan cukup. Dari bab 4 tadi. Hakikat, tarekat. Nah ya, nanti pertanyaan ini saya jawab seperti pertanyaan yang kemarin. Saya upload di YouTube, nanti saya sharekan linknya kalau kita jawabannya. Betul nggak? Jawaban pertanyaan kemarin udah tahu ya? Nanti saya sharekan link YouTube-nya. Yang ini saya jawab di YouTube, sudah jadi video. Tidak saya jawab di sini, nanti jawabnya di YouTube. Kalian bisa lihat. Bawa apa ini? Enggak bawa. Nanti kalau pas di rumah atau HP kontengan itu, saya lihat. Ini saya upload di YouTube. Saya dulu ya. Amelia Mahani. Keluar. Harum. Awian Firmansyah. Ini pondok atau? Rekawari Eva Savitri Fajriya Vina Vidya Nurwaris Saidi Sofiatun Warboyo atau Yogi Yuyun Putri Putri Iman Pondok atau
Kalimat saja. Despita. Agung Puji Santoso. Nah, Nahdiyin. Masih bukan? Nahdiyin, Lilik. Lilik Fikri yang ya? Bukan Lilik Kopi. David Aisyah Mas Kuri tapi kasih jadi yang bukan kelas ini tuh Lilik bukan kelas ini tapi sini Aisyah sini Mas Kuri sini banyak yang keluar. Ya. Hari ini cukup sekian pertemuan mata pelajaran akidah 4. Kurang lebih semangat. Belum itu tutup dengan doa. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.